Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan hingga sampai di tahun baru ini. Bersyukur untuk hari baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu kembali. Tuhan sungguh baik dan Dia mengasihi kita semua. Mari kita mensyukurinya dengan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, Tuhan mengasihi. Seindah hutan dengan sejuk,
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih telah dikumpulkan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati agar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama membacakan Mazmur 95 ayat 6-8 dan Matius 11 ayat 28. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teman-teman yang terkasih, dalam menapaki perjalanan kehidupan ini, kita pasti diperhadapkan dengan berbagai kejutan. Ada sukacita, ada duka cita, semua datang silih berganti. Lalu, ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, sehingga membuat kita berbeban berat dan letih lesu, tak bergairah, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita berseru, datang kepada Tuhan menolong pertolongan, atau melembutkan hati untuk menyadari kehadirannya, atau justru sibuk menyelesaikan seorang diri dan membuat jarak kepada Tuhan? Tak bisa dipungkiri, dalam keadaan berbeban berat, penat, letih lesu, acap kali kita mengeraskan hati, sehingga kita tak mau memohon pertolongan kepada Tuhan. Tak mencari suara Tuhan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita diminta untuk datang kepada Tuhan dan mendengar suaranya yang memberikan kelegaan dan kekuatan baru. Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Mazmur 95 menegaskan, jangan keraskan hatimu. Kita dapat mendengar suaranya jika kita mau melembutkan hati dan membuka hati untuk Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui kehendaknya dan merasakan bagaimana Ia turut hadir bersama-sama dengan kita. Suara Tuhan juga dapat terwujud melalui kehadiran orang-orang di sekeliling kita yang bersedia hadir untuk menemani, menolong, dan menjadi sumber kekuatan baru bagi kita. Maka janganlah keraskan hati, bukalah telinga dan dengarkan terus suara Tuhan. Karena Tuhan sang terang sejati yang selalu menuntun kita sampai akhir perziarahan kehidupan kita. Dalam novelnya yang terkenal, The Pilgrim's Progress, John Bunyan menggambarkan hidup orang Kristen sebagai perjalanan seorang musafir dari kota kehancuran yang menggambarkan dunia ini menuju ke kota surgawi yang menggambarkan kehidupan kekal bersama Kristus. Dalam perjalanannya, sang musafir menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan godaan yang berusaha menggagalkannya mencapai tujuan. Namun dengan pertolongan orang-orang yang dijumpainya dalam perjalanan, akhirnya ia dapat mencapai kota tujuannya. Ada saat-saat ketika sang musafir tersesat dan menghadapi masalah besar, dan ia tidak dapat menemukan jalan keluarnya, bahkan dengan bantuan para penolongnya. Pada saat-saat seperti itulah, Yesus sendiri datang menolong, kadang-kadang dalam wujud seseorang yang tidak diduga sebelumnya, namun lebih sering berupa suara-suara bisikan halus yang memulihkan, menyegarkan, memberi kekuatan, dan mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. Suara Yesus seperti itulah yang digambarkan oleh Horatius Bonar dalam nyanyian gubahannya yang berjudul I Heard the Voice of Jesus Say,
yang telah diterjemahkan oleh Yang Muger menjadi Suara Yesus Ku Dengar dan terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 144. Horatius Bonar lahir pada tanggal 19 Desember 1808 di Edinburgh, Skotlandia, ke dalam sebuah keluarga yang memiliki sejarah panjang pelayanan di gereja Skotlandia. Bonar sendiri ditahbiskan menjadi pendeta gereja Skotlandia pada tahun 1837. Namun pada tahun 1843, dalam sebuah peristiwa yang disebut disruption, 450 pendeta termasuk Bonar memisahkan diri dari gereja Skotlandia dan mendirikan The Free Church of Scotland. Dalam pelayanannya di gereja yang baru inilah, Bonar mulai mengubah banyak himne. Pada awalnya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang kesulitan memahami mazmur metrik yang biasa dinyanyikan di gereja pada waktu itu. Untuk itu ia menciptakan himne-himne baru dengan struktur sederhana yang lebih mudah dihafalkan dan dinyanyikan. Dan nyanyian I Heard the Voice of Jesus Say ini adalah salah satu contoh yang paling jelas. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait dengan struktur yang sederhana. Setiap bait diawali dengan kalimat yang sama, I heard the voice of Jesus say, atau suara Yesus ku dengar, dan diikuti dengan 3 kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian diakhiri dengan 3 respon pribadi dari kita sebagai pendengar pernyataan tersebut. Seperti kisah The Pilgrim's Progress, nyanyian ini menggambarkan perjalanan ziarah seorang musafir yang di tengah perjalanannya mungkin merasakan kepenatan dan kehausan ketika hari mulai gelap menjelang malam. Ia membutuhkan tempat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam kepenatan dan kehausannya, ia mendengar suara Yesus yang lembut menawarkan jawaban dari pergumulannya. Bait pertama terilhami dari Injil Matius pasal 11 ayat 28, di mana Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pernyataan ini segera disambut dengan penuh sukacita oleh sang musafir. I came to Jesus as I was, weary and worn and sad. I found in him a resting place, and he has made me glad. Beban hidup yang berat dapat membuat kita letih, lesu, dan bahkan sedih. Tapi Yesus menawarkan kelegaan bagi kita. Jika kita bersedia datang dan berserah kepadanya, memikul kuk yang dipasangnya, maka kita akan merasakan kelegaan. Karena seperti yang dikatakannya dalam Matius 11 ayat 30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bait kedua terilhami dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 10-14, yaitu kisah mengenai perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Di sana Yesus menawarkan air hidup secara cuma-cuma kepada siapapun yang memintanya. Dan barang siapa meminumnya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada yang dapat memuaskan kekeringan rohani kita selain Yesus sendiri. Ia adalah air hidup itu. Ketika kita meminumnya, maka kita akan menjadi satu dengannya, dan ia akan menyegarkan jiwa kita, siap untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Bait ketiga terilhami dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bahasa aslinya, Bonar menyampaikan hal ini dengan sangat puitis. I heard the voice of Jesus say, I am this dark world's light. Look unto me. Your morn shall rise and all your days be bright. Aku mendengar suara Yesus berkata, Aku adalah terang bagi dunia yang gelap ini. Lihatlah kepadaku, maka pagimu akan terbit dan seluruh hari-harimu akan cerah. Kemudian sang musafir menjawab, I looked to Jesus and I found in him my star, my sun, and in that light of life I'll walk till traveling days are done. Aku memandang kepada Yesus dan kutemukan di dalam dia bintangku, matahariku. Dan di dalam terang hidup itu aku akan berjalan sampai hari-hari ziarahku berakhir.
Pergumulan hidup yang berat, dosa-dosa yang menekan, dapat membuat hidup kita menjadi gelap, seakan malam turun mencekam kita, dan kita tidak dapat lagi melihat kemana arah tujuan perjalanan kita. Tapi Yesus berkata bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah memandang kepada Dia, karena Ia adalah sang terang yang sejati. Dan di dalam terang itu kita dapat melangkah sampai menuju titik akhir perjalanan ziarah kita. Horatius Bonar tidak mengubah melodi khusus untuk syair yang indah ini, melainkan dia menggunakan melodi-melodi yang sudah ada pada waktu itu. Karena itu nyanyian ini muncul dalam berbagai versi melodi. Dalam Kidung Jemaat sendiri, nyanyian ini terdapat dalam dua versi, yaitu versi A yang menggunakan melodi gubahan John Bacchus Dykes, dan versi B yang menggunakan melodi lagu rakyat Inggris. Ada sedikit catatan menarik mengenai melodi gubahan John Bacchus Dykes ini. Dykes menciptakan melodi ini secara khusus untuk syair yang ditulis oleh Bonar dengan menggunakan dua nada dasar yang berbeda. Untuk setengah lagu bagian pertama, yang berisi panggilan dan tawaran Yesus kepada kita yang letih, haus, dan dalam kegelapan, digunakan nada dasar G minor, sehingga suasananya agak muram. Sedangkan untuk setengah lagu berikutnya, ketika tawaran itu diterima, dan kita mendapatkan kelegaan, dan jiwa kita dipuaskan, digunakan nada dasar G mayor, yang bersuasana gembira. Namun dalam video kali ini kita tidak akan mendengarkan melodi versi Dykes yang sering disebut juga Vox Dilecti tersebut. Namun kita akan mendengarkan versi B, yaitu melodi dari lagu rakyat Inggris. Selamat mendengarkan suara Yesus. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia, seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Setelah melihat dan mendengar pesan yang dibawa oleh nyanyian Suara Yesus Ku Dengar,
Pada masa ketika nyanyian ini diciptakan, marilah kita menyanyikannya sambil merenungkan pesan yang dibawa oleh nyanyian ini. Suara Yesusku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesusku dengar, yang haus dan dalam. Dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup di dalamnya. Suara Yesusku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahmu, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Mari Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu, atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, Engkau selalu senantiasa memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan. Berikan kami sukacita, damai sejahtera-Mu, sehingga kami selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi di kehidupan kami. Bapa, kami pun tidak lupa berdoa untuk setiap proses PJJ yang masih kami hadapi sampai hari ini. Kiranya Bapa, Engkau sertai setiap prosesnya, berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap proses PJJ kami, sehingga semuanya dimampukan, diberikan kemudahan dan kelancaran. Berikanlah juga kami sukacita ya Bapa dalam melaksanakan PJJ ini, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Ibu guru serta karyawan dan seluruh staf di sekolah kami. Kiranya Bapa, Engkau juga senantiasa memberkati kesehatan kami, kesehatan mereka ya Bapa, sehingga kami senantiasa diberikan kesehatan oleh Padamu, dan kami diberikan juga hikmah, berkat serta sukacita yang selalu datangnya daripadamu. Bapa, kami pun berdoa juga Tuhan untuk orang tua murid yang senantiasa dengan penuh kesabaran, penuh sukacita, dan penuh kesetiaan mendampingi anak-anak dalam melaksanakan PJJ ini. Kiranya Bapa, Engkau selalu memberkati mereka, berikan mereka juga Tuhan kemudahan, berkat, sukacita, sehingga mereka senantiasa bersyukur atas segala hal yang terjadi di kehidupan mereka. Bapa, terkhusus kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang pada saat ini masih dilanda dengan virus pandemi COVID-19. Kiranya Bapa, Engkau mampukan pemerintah dari presiden beserta jajarannya
para menteri kesehatan, dokter, relawan yang menangani pandemi ini, sehingga semuanya bisa kembali seperti sedia kala dan semuanya bisa dalam keadaan yang pulih seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, memberkati negara Indonesia ini sehingga kami bisa pulih seperti sedia kala. Ya Bapa, kami pun juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami yang mungkin saat ini sedang terkena COVID, Bapa, ataupun yang sedang sakit. Kiranya Bapa, Engkau pulihkan kembali kesehatan mereka seperti sedia kala. Berkatilah segala macam pengobatan, obat-obatan, serta dokter yang sedang menangani ya Bapa, sehingga mereka senantiasa dimampukan agar teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami bisa pulih seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Hanya ini ya Bapa, doa kami, biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi, bukanlah kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini kita tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Mari bukalah telinga dan lembutkanlah hati kita, sehingga kita dapat terus mendengar suaranya yang membimbing kita dan menuntun kita pada terang sejati sampai akhir perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mendengar suaranya yang memanggil kita akan senang dan berbahagia. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat langkah. Jangan sesat dengan sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa dan tentram, bersama Yesus dalam terang, hidupnya yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu dirambah. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembu salahnya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa dan tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, kini dan selama-lamanya.